Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Selvin di channelnya Kudete, Kudang Update Teknologi. Dan di video kali ini kalian bisa lihat ya, di belakang kiri kanan kita udah ada mechanical gaming keyboard dari brand Rexus Indonesia. Dan nggak mau kalah dari Ventec yang kemarin nge-review mechanical gaming keyboard totalnya ada 3 unit ya kan. Rexus ternyata ya nggak mau kalah ya kan. Dan kita akan nge-review Rexus Heroic Series yang datang 3 unit ke studio kita. Yang pertama ada Rexus Heroic KX3, KX4 dan KX5. Nah, menariknya di sini KX3 itu dia punya layout adalah 65%. Itu layout favorit gamers banget ya. Karena compact gitu kan, favoritku juga sih sebenarnya sih. Dan ada KX4 yang mana emang layoutnya layout Sidomat, yaitu TKL, dan KX5 yaitu full size. Aku heran kenapa Rexus masih bikin layout full size gitu loh. Dan ternyata pas kulihat penjualannya, Rexus Heroic KX5 yang full size itu paling laris men. Padahal paling mahal di antara dua yang tadi gitu loh. Jadi penasaran kan, karena memang harganya itu cuma beda 10.000. KX3 yang 65% itu harganya 279.000, KX4 yang TKL juga sama 279.000, dan KX5 yang full size itu lebih mahal 10.000 di antara yang kedua tadi, yaitu 289.000. Penasaran kan gimana sih mechanical gaming keyboard tos ribuan dari Rexus Indonesia ini? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Buat packagingnya, Rexus Heroic Series ini tampil full printing bre. Buat varian yang KX3, isi boxnya tuh ada unit keyboard, ya itu udah pasti ya. Kabel yang terpisah, satu plastik yang isinya key puller, dan 2 keycaps cadangan sama user manual, dan terakhir kartu garansi. Kalau isian boxnya yang KX4, ada unit keyboard yang nyatu sama kabel, nggak detachable nih, keycaps cadangan sama terakhir dokumen. Sedangkan buat isian box yang KX5, cuma ada unit keyboard yang kabelnya terpisah, dokumen, dan terakhir ada 2 keycaps cadangan juga bre. Lanjut kita bahas satu persatu desain Heroic Series dari Rexus ini. Heroic KX3 ini banyak yang bilang merupakan versi light dari Rexus Daiva yang harganya 600 ribuan itu, yang harganya 3 kali lipat lebih mahal dari yang ini nih. Tentunya dari segi dimensi paling compact di antara varian Heroic Series lainnya karena cuma punya 68 key bre. Keycapsnya two tone, ada yang dominan abu muda mix abu tua, dan ada yang dominan abu tua mix abu muda. Soal case KX3, letak port USB Type-C buat colok kabel ada di sisi kiri case. Terus di sisi tengah ada emboss branding dari Rexus. Buat sisi bawahnya ada 4 titik rubber fit tanpa adanya adjustable stand. Tapi soal grip ini lengket banget bre, gak gampang bergeser. BTW, case yang dipakai ada siluet seperti wadah dangle, switch on off, dan wadah baterai. Apakah bakal hadir versi wirelessnya? Ya kita tunggu aja. Atau mungkin ini case-nya Rexus Daiva kali ya? Nggak tahu juga sih. Lanjut ke Heroic KX4. Ini merupakan keyboard TKL dengan bahasa desain floating key. Aku pribadi demen desain begini bre. Tapi emang kudu rajin-rajin ngebersihin karena bagian switch-nya lebih terekspos gitu. Lebih gampang kena debu. Seperti biasa, kebanyakan keyboard TKL pasti naruh branding di atas arrow key. Di KX4 pun demikian bre, tapi ditambah 2 LED indikator buat caps lock dan scroll lock. Buat colorway keycapsnya secara default udah tritone dengan aksen merah cabe di key ESC dan juga enter. Tapi kita bisa buat jadi two-tone lagi karena ada keycaps cadangan yang ngikutin warna utama. Kabel di varian KX4 ini nggak detachable bre, nggak kayak si KX3 dan KX5. Letaknya tepat di tengah case. Di case bagian bawah ada 4 titik rubber fit. Gripnya juga lumayan lengket mirip sama KX3 tadi. Terus ada sepasang keyboard stand yang adjustable dengan size yang lumayan lebar nih. Pas pakai stand, gripnya juga kuat bre, karena dikasih potongan rubber di tiap keyboard standnya. Nah, buat desain Heroic KX5, ya selayaknya keyboard full size lain lah. Emboss branding ada di atas arrow key, sedangkan LED indikator terletak di atas numpad. Ada 4 LED bre, mulai dari num lock, caps lock, scroll lock, dan Windows lock. Colorway keycapsnya sama kayak Heroic KX4, yang dari sononya udah tritone. Ada opsi two-tone-nya juga kok dengan memasang keycaps cadangan. Uniknya KX5 ini kabelnya detachable. Jarang-jarang kan ada keyboard full size yang kabelnya tuh bisa dilepas pasang alias detachable. Cuma posisi kabel ini ternyata di tengah case. Menurutku pribadi lebih bagus di sisi kiri kayak Heroic KX3 dah. Jadi kalau mau dipasangin coil cable bisa lebih kece penempatannya. Turun ke sisi bawah case, Heroic KX5 cuma punya sepasang rubber fit. Terus ukuran keyboard stand-nya juga kekecilan gak sih? Maksudku kan di KX4 yang layoutnya TKL yang lebih kecil aja agak lebar loh keyboard stand-nya. Tapi kenapa yang ini kecil-kecil bentuknya? Padahal kan full size lebih gede daripada TKL. Nah buat
buat gripnya nggak perlu ditanya dah. Tentu ini yang paling letoy di antara yang lain. Kurang lengket gitu bre gripnya. BTW, ada siluet wadah dangle dan switch on off lagi di KX5 ini. Mirip-mirip nih sama KX3. Keren juga nih kalau misalkan kesampean keluar yang versi wirelessnya. Jarang-jarang kan ada keyboard full size budget yang versi wireless men. Kita lanjut bahas keycapsnya. Tentunya masih pakai profile OEM biar calon pembeli gampang buat nge-customize bre. Terus bahan yang dipakai masih pakai bahan plastik ABS yang finishingnya di beberapa key masih kelihatan ada potongan plastik yang tersisa. Font yang tercetak pakai teknik printing double shot injection yang tembus LED. Di varian KX4 dan KX5, beberapa tombol yang ada sub-legend dicetak pakai teknik pad printing. Ada kemungkinan bakal luntur seiring waktu berjalan. Tipe fontnya kita suka karena nggak terlalu gaming bre. Soal per RGB-an duniawi, ketiga varian cuma dibekali RGB 5 zona atau orang bilang sih RGB rainbow, bukan yang perky gitu bre. Rexus kasih 17 preset RGB buat Heroic KX3 dan juga KX4, sedangkan buat yang Heroic KX5 dikasih 16 preset RGB. Di Heroic KX3, cara setupnya pakai tombol FN plus backspace, sedangkan di varian KX4 dan KX5 pakai kombinasi tombol FN plus insert. Tapi nih kalau misalkan kalian bosen sama RGB-nya, kalian bisa nonaktifkan pakai kombinasi tombol FN plus arrow down sampai brightness-nya tuh level 0. Jujur li, menurutku pribadi lebih baik single backlit daripada RGB yang model zonasi begini. Ya ini pendapatku ya. Buat teman-teman yang suka RGB ini oke lah. Lanjut kita ngomongin soal switch yang dipakai nih. Di unit test kita kali ini yang Heroic KX3 pakai blue switch dari pabrikan Content. Waduh, lucu juga nih ya nama brandnya. Sedangkan di Heroic KX4 dan KX5 masing-masing pakai red dan juga brown switch dari pabrikan SNK. Aneh-aneh aja nama brand switch zaman sekarang ya. Dan buat durabilitasnya, Content switch punyanya Heroic KX3 paling kuat dan paling tahan lama bre. Diklaim punya lifespan klik up to 50 juta kali klik. Sedangkan yang SNK switch cuma punya klaim lifespan klik up to 20 juta kali klik. Sekarang kita lakukan pembongkaran buat ngelihat in-depth atau dalamannya Rexus Heroic series ini. Tapi sebelum itu kita timbang dulu nih bobot masing-masing unit keyboardnya. Bobot Heroic KX3 sekitar 416 gram tanpa kabel dan 454 gram termasuk kabel. Buat ngebongkarnya cenderung gampang karena cuma buka 5 baut doang bre. Kita agak terkejut ngelihat plat yang dipakai ternyata bahannya metal loh. 200 ribuan pakai metal cok. Nah yang kupikirin nih Rexus untung nggak? Tapi nggak usah dipikirin dah. Tapi ya soal foam nggak usah dicari bre. Ingat harganya ya. PCB yang dipakai warnanya hijau dengan soket 3 pin yang di solder. Jadi switch di sini nggak swappable alias nggak bisa dilepas pasang bre. Dan karena itu buat stabilizernya juga agak susah kalau mau diutak-atik. Di Heroic KX3 ini stabilizernya udah di preloop dari sononya. Lanjut ke Heroic KX4. Bobot tanpa kabel sekitar 483 gram dan termasuk kabel jadi 514 gram. Baut yang dipakai lumayan banyak nih, sekitar 16 baut. Wajar aja dimensinya lumayan gede kan. PCB-nya sama aja. Boardnya warna hijau 3 pin model solder. Tapi buat plate yang dipakai, kupikir metal juga kan sama kayak KX3, ternyata plastik bre. Soal stabilizer, di unit ini cuma ada di spacebar aja dan itu pun tanpa loop. Dan terakhir buat unit Heroic KX5, bobot tanpa kabel sekitar 613 gram dan termasuk kabel jadi 641 gram. Uniknya nih, walau punya dimensi yang lebih panjang ketimbang KX4, baut di unit KX5 malahan lebih sedikit cuy, sekitar 12 baut doang. Selebihnya sama aja sih kayak unit Heroic KX4. Boardnya warna hijau, stabilizernya cuma satu di bagian spasi doang, dan plate-nya yang dipakai juga bahannya dari plastik, bukan pakai metal bre. Dan itu dia bre untuk review atau ulasan dari kita mengenai mechanical gaming keyboardnya si Rexus Indonesia, yaitu Rexus Heroic Series. Ada KX3, KX4, dan KX5. Ya memang kalian bisa pilih sendiri ya, dari mulai layout 65%, layout compact, kecil, nggak makan banyak tempat, terus ada layout yang bisa dibilang aman yaitu layout TKL, dan terakhir ada layout yang full size, yang ya semua key-nya ada gitu loh. Jadi kalian tinggal pilih aja lah masing-masing layout yang cocok buat kalian. Jadi mungkin kalian penasaran kan, kira-kira typing testnya, feel typingnya tuh gimana bang? Karena dari ketiga keyboard yang udah kita tes ini, Rexus Heroic KX3, KX4, KX5, itu feel typingnya masing-masing tuh beda rasanya pak. Jadi ya ini dia untuk feel typing atau typing test dari Rexus Heroic Series.
Dan itu dia bre, untuk typing test dari ketiga mechanical keyboardnya Rexus Indonesia, itu Rexus Heroic Series. Ada KX3, KX4, dan KX5. Lengkap banget kita nge-review 3 varian langsung. Dan masing-masing keyboard itu punya feel typing test yang berbeda-beda tergantung switch yang kalian pilih. Karena ada 3 SKU switch ya, dan ada 2 SKU keycaps warna atau keycaps tema gitu kan. Jadi kesimpulannya tuh gimana bang? Dari ketiga mechanical keyboardnya Rexus Indonesia ini, kita tuh pilih yang mana bang? Ya balik lagi ke tadi yang ku sampein gitu kan. Kalian itu cocoknya pakai layout yang mana? Kalian butuh mechanical gaming keyboard yang compact kah? Yang sedang kah? Atau yang full size? Yang fungsinya tuh ada semua? Tergantung dari kalian. Masalah switch itu selera kalian. Kalau kalian mau cari yang tactile dan berisik, ya ambil yang blue switch. Kalau kalian cari tactile tapi nggak berisik, ambil yang brown switch. Tapi kalau misalkan kalian mau cari yang nggak berisik dan nggak tactile, nggak berat, dia punya feel typingnya, ambil yang red switch. Karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda, men. Dan buat tema keycapsnya juga tergantung dari kalian mau pilih yang dominan abu muda atau dominan abu tua gitu loh. Dan setelah kita ngetes 3 keyboardnya Rexus Indonesia, ternyata ada perbedaan dari ketiga keyboardnya mereka gitu kan. Padahal harganya cuma beda 10.000. Ya kalau dariku pribadi sih, aku lebih ngambil yang Rexus Heroic KX3 karena aku pribadi tuh lebih prefer layout yang kecil tapi tetap ada fungsinya ya kan. Tombol-tombolnya masih ya ada lah ya kan. Hero key-nya juga lengkap gitu kan. Aku lebih milih yang Rexus Heroic KX3 karena ternyata switch-nya itu berbeda dari 2 keyboard yang lainnya, yaitu KX4 dan KX5. Switch yang dipakai ini punya lifespan lebih banyak, yaitu 50 juta kali klik, dan mereknya itu merek Content Switch. Sedangkan 2 keyboard yang lainnya yang KX4 dan KX5 itu mereknya SNK Switch yang punya lifespan klik cuma 20 juta kali klik. Jadi kan menarik yang KX3 ini dong, yang layoutnya paling kecil tapi lifespan-nya paling besar gitu loh, paling banyak gitu loh. Dan juga ada perbedaan di bagian stabilizer. Jadi untuk yang Rexus Heroic KX3 ini udah dikasih 3 stabilizer, dari mulai shift kiri, spasi, dan juga enter di kanan. Dan udah preloop juga, kan menarik ya kan. Dan untuk plate-nya ini udah metal yang KX3 ini. Emang ya Deva wannabe lah ya, yang harganya 200 ribuan gitu loh. Dan sedangkan untuk yang KX4 dan KX5 yang TKL dan juga full size, itu untuk plate-nya masih plastik biasa, dan untuk stabilizernya itu cuma ada di bagian spasi gitu loh. Yang bagian shift dan enter itu nggak dikasih stabilizer sama sekali. Jadi ya sekarang tergantung dari kalian tuh milih yang mana. Kalau dariku ya KX3. Kalau kalian milih yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Dan buat harganya tadi udah aku kasih tahu ya, harganya itu 279.000 untuk yang Heroic KX3 dan KX4 yang 65% dan juga TKL. Nah, buat yang full size yang paling laris ternyata di official store-nya Rexus Indonesia, itu harganya nambah 10.000 jadi 289.000 rupiah. Jadi ya tergantung dari kalian lah. Dan untuk dia punya kabel juga udah detachable kecuali yang TKL ya. Jadi menarik kan, 200 ribuan udah detachable loh, lumayan loh. Cuma ya memang minusnya ada di bagian switch-nya. Jadi nggak bisa dilepas pasang atau nggak detachable ya, atau nggak hot swap lah bisa dibilang. Jadi kalau rusak ya repot ya, kudu nge-solder gitu loh. Mungkin kalau udah hot swap ya minimal swappable lah ya, bisa dilepas buat ganti itu. Wah udah lumayan sempurna lah di harga 200 ribuan untuk mechanical gaming keyboardnya Rexus Indonesia ini. Jadi kira-kira itu dia review dari kita mengenai mechanical gaming keyboard Rexus Heroic Series. Ada KX3, KX4, dan KX5. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saja, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah bre. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, Shelvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.